Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengaku Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama, perhitungan gaji bulanan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 yang memiliki gaji bulanan dikenakan kepada pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, serta pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Rumus perhitungan PPh pasal 21 adalah penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, atau sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai atau BPJS Ketenagakerjaan dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Contohnya adalah Reto adalah seorang pegawai yang bekerja pada PT Jaya Abadi pada tahun 2016 dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan Reto sebesar 5.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 487.500. Jadi penghasilan neto per bulan dari Reto sebesar 5.269.500. Lalu berikutnya dihitung penghasilan neto Reto setahun sebesar Rp63.150.000 dikurangi dengan PTKP wajib pajak sendiri dan tambahan wajib pajak kawin yaitu sebesar 58.500, menghasilkan penghasilan kena pajak setahun sebesar 4.650.000. Penghasilan kena pajak setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang yang dihitung sebesar 5% dikali 4.650.000 menghasilkan 232.500. Dan jika per bulan, hasil dari perhitungan PPh pasal 21 terutang dibagi 12, yaitu Rp19.375. Lalu berikutnya perhitungan gaji mingguan PPh pasal 21. Tidak semua karyawan menerima gaji bulanan. Ada beberapa jenis usaha yang membayar pegawainya setiap minggu atau setiap akhir pekan. Artinya para pekerja tersebut menerima gaji 4 kali dalam sebulan. Jenis pekerjaan yang umum menerima gaji mingguan adalah karyawan pabrik, karyawan resto, pekerja konstruksi, pekerja outsourcing, pekerja agraris, dan upah mingguan dapat diterapkan untuk karyawan tetap ataupun pekerja kontrak. Perhitungan upah mingguan didasar pada jumlah tetap dan teratur yang disepakati di awal dan tidak dipengaruhi oleh variabel kehadiran. Jadi upah mingguan tidak sama dengan upah harian yang dibayarkan setiap minggu berdasarkan jumlah hari kerja. Contohnya adalah Oka Sagara dengan status belum menikah bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan PT Mahagoni Gemilang pada tahun 2016, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam seminggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah perhitungan PPh pasal 21 gaji dikali 4 karena 1 minggu itu sebesar 2 juta dikalikan 4 untuk diakumulasikan selama 1 bulan sebesar 8 juta dikurangi dengan biaya jabatan menghasilkan penghasilan neto per bulan sebesar 7.600. Lalu dicari penghasilan neto setahun dengan cara 12 bulan dikali 7.600. Setelah itu dikurangi dengan PTKP wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, menghasilkan penghasilan kena pajak setahun 37.200. Lalu PPh pasal 21 yang terhutang yaitu 5% dikali 37.200 menghasilkan 1.860. Penghasilan tersebut dibagi 12
untuk mendapatkan PPh pasal 21 per bulan, yaitu sebesar Rp38.750. Lalu dibagi 4 untuk mendapatkan PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan sebesar Rp9.688. Berikutnya perhitungan bonus PPh pasal 21. Pembayaran bonus karyawan sifatnya tidak wajib, namun apabila dari awal sudah dicantumkan dalam perjanjian kerja, maka perusahaan yang tidak memberikan kepada karyawan dianggap melanggar hukum. Merujuk pada lampiran Peraturan 16 PJ 2016, ketentuan perhitungan PPh pasal 21 atas bonus karyawan. Yang pertama, pajak bonus karyawan dihitung atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Yang kedua, pajak bonus karyawan dihitung atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, selisih antara perhitungan pajak bonus pada poin A dan B adalah PPh 21 atas penghasilan tidak teratur. Contohnya adalah Sudiro bekerja pada PT Kolbu dengan status tidak kawin dan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta, sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonusnya adalah PPh pasal 21 atas bonus gaji setahun ditambah dengan bonus mendapatkan penghasilan bruto selama setahun sebesar 68 juta dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya iuran pensiun setahun yaitu 4.360 menghasilkan penghasilan neto setahun 63.640 dikurang dengan PTKP wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 9.640. PPh pasal 21 yang terutang sebesar 482.000. Lalu berikutnya PPh pasal 21 atas gaji 1 tahun dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar 56 juta dikurang dengan PTKP WP atau wajib pajak sendiri sebesar 54 juta menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 2.040. Lalu PPh pasal 21 terutang sebesar 102.000. Untuk mencari PPh pasal 21 atas bonus didapat dari pengurangan PPh pasal 21 terutang untuk penggabungan antara gaji dan bonus dikurang dengan PPh pasal 21 atas gaji setahun menghasilkan 380.000. Lalu berikutnya perhitungan rapel PPh pasal 21. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atas pekerjaannya. Sedangkan rapel adalah pembayaran ulang atas penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Kenaikan gaji seperti itu disebut juga dengan kenaikan gaji berlaku surut atau mundur. Contohnya adalah Reto pada bulan Januari 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta, selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atau dasar penghasilan setelah adanya kenaikan gaji. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Gaji sebesar 6.750 dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp537.500 menghasilkan penghasilan neto per bulan sebesar 6.212.500. Untuk penghasilan neto 1 tahun dikalikan dengan 12 bulan mendapatkan hasil 74.550 dikurang dengan PTKP wajib pajak sendiri
ditambah dengan karena sudah menikah sebesar 58.500.000 menghasilkan 16.050.000. Lalu penghasilan kena pajak PPh pasal 21 setahun dikali dengan 5% dikali dengan 16.050.000 sebesar 802.500 untuk 1 tahun, dan PPh pasal 21 per bulannya adalah 802.500 dibagi 12 menghasilkan 66.875 rupiah. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 334.375 rupiah. Dikurang dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 adalah 96.875. Jadi, untuk PPh pasal 21 uang rapel dari Reto adalah sebesar 237.500. Sekian presentasi dari saya. Ada lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.